Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Safar, mahasiswa dari program studi Pendidikan Komputer Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Pada video tutorial ini, saya akan membahas dasar-dasar pemrograman database menggunakan MySQL melalui Command Prompt atau CMD. Tutorial ini bertujuan untuk membantu teman-teman dalam memahami langkah-langkah awal dalam membuat dan mengelola database sederhana, mulai dari mengaktifkan SEM, membuat database, hingga mengelola data dalam tabel. Oke, langsung saja kita lanjut ke dalam tutorialnya. Oke, untuk pertama-tama di sini kita buka dulu aplikasi aplikasi dari SEM-nya. Kemudian kita aktifkan dulu modul dan juga modulnya aja, yaitu Apache dan juga MySQL. Kemudian kita langsung masuk ke bagian command prompt-nya. Nah, selanjutnya di sini kita lalu masuk ke directory dari MySQL-nya, yaitu dengan cara cd c.2 sem mysql bin. Setelah itu kita langsung masuk ke server MySQL-nya, yaitu dengan cara mysql min-u root min-p. Nah, untuk menu ini merupakan dari user penggunanya, dan juga untuk min-p-nya ini merupakan password. Jadi dikarenakan di sini kita tidak mengatur passwordnya, jadi kita tinggal enter aja langsung. Nah, setelah masuk, kita langsung membuat database-nya, yaitu dengan cara create database. Nama database yang ingin kita buat, DB tanaman. Nah, setelah itu kita tinggal ngecek apakah database yang kita buat tadi itu udah terbuat atau belum, yaitu dengan cara show database. Nah, setelah itu kita masuk ke database yang kita buat tadi dengan cara user db data tanaman. Setelah masuk, di sini kita langsung buat aja tabelnya. Untuk pembuatan tabelnya di sini kita gunakan create table. Nama tabel yang ingin kita buat yaitu tanaman. Kemudian kita buka kurung. Yang pertama di sini ada ID tanaman. Untuk ID tanaman di sini kita menggunakan integer. Jadi kita menggunakan int, kemudian buka kurung. Di sini untuk int-nya 5 aja. Karena kita membutuhkan 5 tanaman. Kemudian kita koma lagi, di sini ada nama tanaman. Kemudian kita gunakan lagi di sini varchar. Nah, untuk varchar di sini tuh digunakan untuk menentukan jumlah dari karakternya. Kayak misalkan nama tanamannya ini itu kan ada, di sini kita taruh misalkan nih, kita taruh di sini 5. Nah, terus yang nama tanaman yang kita masukkan ini tuh dari 5, lebih dari 5 huruf. Jadi kemungkinan besar namanya itu bakal kepotong jadi 5 huruf aja, nggak keseluruhan. Jadi di sini kita pakainya 20 aja. Kemudian di sini 30 aja. Kemudian di sini kita tambahin lagi jenis. Untuk jenisnya di sini kita menggunakan varchar.
30. Kemudian di sini kita menggunakan lagi yang namanya lokasi, varchar 30 juga. Setelah itu kalau untuk bagian manfaatnya, ini untuk manfaat ini bebas ya. Jadi kalian di sini akan jadi di sini saya gunakan adalah teks. Untuk teks ini tuh agar kayak semacam nggak ada batasan gitu buat masukkan teksnya gitu. Kemudian kita lanjut ke tutup kurung dan juga titik koma. Setelah itu kita langsung masuk aja ke bagian DSC tanaman. Itu berguna untuk ngecek struktur dari tabel yang kita buat tadi. Itu seperti ini. Nah, ini struktur dari tabel yang kita buat. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian mengisi data dari tabel yang kita buat tadi, yaitu dengan cara insert into tanaman. Kemudian di sini kita masukkan lagi yang namanya nggak usah pakai ini, langsung ke ID tanaman. Nama tanaman, jenisnya, lokasi, dan juga manfaat. Setelah itu kita ketik lagi di sini values. Tadi lupa masukin valuesnya. Setelah itu di sini kita buka kurung lagi. Untuk ID-nya itu kita taruh dulu 01, kemudian satu aja biar cepat. 1, kemudian koma lagi di sini. Untuk nama tanamannya kita pakai siri, daun siri. Kemudian kita masukkan jenisnya itu jenis tanaman merambat. Setelah itu untuk lokasinya di sini kita taruh di bagian teras rumah. Untuk manfaatnya di sini untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi. Tutup kurung. Selanjutnya kita bikin lagi di sini yang kedua, tanaman kedua ya. Untuk tanaman kedua di sini saya pakai lidah buaya. Untuk lidah buaya ini termasuk jenis tanaman hias ya. Untuk lokasinya di sini teras rumah. Kemudian fungsinya bisa kesehatan rambut dan mengobati luka bakar.
Kemudian di sini kita buat lagi yang ketiga. Untuk yang ketiga di sini kita pakai jahe aja. Untuk jahe ini tanaman rimpang. Manfaatnya untuk menghangatkan tubuh. Selanjutnya di sini ada yang keempat, yaitu kita pakai kunyit aja. Kunyitnya kita taruh di dapur. Ini untuk tanamannya itu kunyit termasuk tanaman herbal. Dan untuk kunyit di sini kita taruh di dapur aja. Fungsinya kunyit ini bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Oke, kita lanjut lagi ke yang 5. Yang kelima ini kita pakai pandan aja. Nah, untuk pandan di sini tuh kita taruh lagi tanaman daun, jenisnya tanaman daun aromatik di dapur. Fungsinya ini tuh untuk bisa sebagai pengaruh makanan juga sih. Kemudian di sini kita langsung saja titik koma dan tutup. Setelah kita melakukan insert, kita bisa ngecek hasil dari data yang kita masukkan tadi dengan cara menggunakan slash from nama tanaman yang tadi, nama table yang kita buat tadi, yaitu tanaman. Untuk datanya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya di sini kita melakukan edit data di tabelnya. Jadi kita gunakan di sini tuh update nama. Kita menggunakan update. Kemudian tanaman. Ini untuk mengubah strukturnya. Misalnya di sini kita masukkan update tanaman ini kan, baru tuh masuk ke bagian set lokasi, kita sama dengan halaman rumah, where ID tanaman. Kita ubah yang 3 aja. Nah, setelah aku ubah gini, kita cek lagi di bagian select formnya. Nah, di sini kan yang tadinya itu teras rumah, sekarang udah berubah jadi halaman rumah. Selanjutnya di sini kita lakukan pengubahan nama pada tabelnya, yaitu dengan cara rename table. Tanaman to DB tanaman aja. Setelah kita ubah ini, maka tabel yang kita buat tadi tuh
namanya itu berubah dari tabel yang bernama tanaman menjadi DB tanaman. Untuk ngeceknya itu kita bisa kayak gini, show tables. Nah, jadi DB tanaman, yang sebelumnya itu tanaman aja. Selanjutnya di sini kita mengubah struktur di tabelnya, yaitu dengan alter table. Alter table DB tanaman ADD. Ini untuk menambahkan dari tabelnya itu semacam kolom baru. Di sini kita akan menambahkan kolom harga. Kemudian kita varchar. Untuk varcharnya di sini bebas sih sebenarnya. Not null. Setelah itu kita bisa cek lagi di bagian select from tanaman DB. Nah, ini dikarenakan tadi itu ada penambahan, yaitu bagian harga, kolom harga. Jadi kayak misalnya nih, kita ngecek lagi strukturnya itu DSC DB tanaman. Nah, di sini ada tambahan kolom, yaitu kolom harga dengan varchar 8. Nah, selanjutnya kita di sini menggunakan akan kita hapus lagi kolom yang tadi, yaitu kolom harga, yaitu dengan cara DB alter table DB tanaman drop harga. Setelah kita hapus, kita cek lagi di sini DSC DB tanaman. Nah, yang tadinya ada harga, sini sudah kita hapus menjadi tidak ada ya. Selanjutnya di sini kita lanjut lagi ke bagian keluar dari prompt, dari command promptnya ini, yaitu dengan cara exit. Kemudian kita exit lagi. Oke, sekian dari tutorial saya. Terima kasih. Kesimpulan dari tugas pemrograman database ini, saya belajar bagaimana cara membuat, mengelola, dan mengubah database menggunakan MySQL melalui SAM. Saya juga belajar perintah-perintah dasar SQL seperti membuat database, membuat tabel, memasukkan data, menampilkan data, mengedit data, mengganti nama tabel, serta menambah dan menghapus kolom. Semua ini sangat berguna untuk memahami cara kerja database ini dalam dunia nyata. Saran, sebaiknya latihan seperti ini tuh terus dilakukan secara rutin agar lebih terbiasa dengan perintah SQL-nya. Selain itu, saat praktik juga penting untuk teliti menulis sintaks agar tidak terjadi error. Soalnya pemahaman dasar seperti itu juga bisa menjadi bekal untuk belajar ke tingkat yang lebih lanjut. Sekian dari tutorial saya. Terima kasih.